الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat yang penuh dengan hikmat dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang menderang, yaitu cahaya dengan penuh keimanan. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajibannya dan menjauhi diri dari seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Harta, Tahta dan Wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Seperti halnya Uwainah, pemuka Quraisy yang kaya raya, atau Qutsus yang mempunyai kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya karena memiliki kekayaan dan anak buah yang banyak. Karena harta dan anak pula orang menjadi takabur dan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan dunia, bukan perhiasan atau bekal untuk ukhrawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan. Dalam urutan ayat ini, harta didahulukan dari anak, padahal anak lebih dekat ke hati manusia, karena harta sebagai perhiasan lebih sempurna daripada anak. Harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu, dan dengan harta pula kelangsungan hidup keturunan manusia terjamin. Kebutuhan manusia terhadap harta lebih besar daripada kebutuhannya terhadap anak. Tetapi tidak sebaliknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang patut dibanggakan hanyalah amal kebajikan yang buahnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat. Seperti amal ibadah, melaksanakan salat, puasa, zakat, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta amal ibadah sosial seperti membangun sekolah, rumah anak yatim, rumah orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin
rahimani rahimakumullah. Amal kebajikan ini lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada harta dan anak-anak yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan tentu menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi orang-orang yang memilikinya di akhirat ketika harta dan anak tidak lagi memberikan manfaat. Sebab harta, tahta dan wanita pada dasarnya adalah ujian dan cobaan bagi manusia. Bagi yang terlena oleh harta dan tahta, balasannya di akhirat sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas. Quran surah Al-Imran ayat 14. Dalam ayat ini diterangkan segi kesesatan mereka yang disebabkan oleh harta dan anak-anak yang dijadikan tumpuan harapan mereka. Adalah keliru kalau manusia menjadikan harta dan anak sebagai tujuan hidupnya. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Perempuan, anak-anak, emas dan perak, kendaraan, binatang peliharaan, dan semua kekayaan adalah menyenangkan manusia dan sangat dicintai. Sebenarnya bukan sesuatu yang terlarang mencintai benda-benda tersebut, karena manusia tidak dapat terhindar dari mencintainya. Namun sedikit sekali orang-orang yang memahami keburukan atau bahayanya, sekalipun bukti-bukti cukup jelas dan banyak yang memperlihatkan keburukan dan bahayanya. Kadang-kadang manusia menyukai sesuatu padahal dia mengetahui sesuatu itu buruk atau tidak berguna bagi dirinya. Siapa yang menyukai sesuatu tetapi dia menganggap hal itu tidak baik untuk dirinya, dia dapat melepaskan diri dari pengaruhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabiat manusia cinta kepada harta benda dan kesenangan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta benda dan kesenangan sebagai sarana menguji keimanan seseorang. Apakah dia akan menggunakan semua harta dan kesenangan itu untuk kehidupan dunia saja, ataukah dia akan menggunakan harta bendanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan harta benda dicela sekaligus dipuji. Ini menunjukkan bahwa harta ada yang tercela dan harta ada pula yang terpuji. Di antara hadis yang mencela harta adalah hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat memiliki fitnah, ujian dan cobaan, dan fitnah umatku adalah harta benda. Di antara hadis yang memuji harta adalah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari sahabat Amr bin As, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Orang-orang yang menggunakan harta juga terbagi menjadi dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna hadzal mal khadiratu khulwah faman akhazahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unah huwa wa man akhazahu bi ghairi haqqihi kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Sesungguhnya harta ini seperti tanaman yang indah dan hijau. Orang-orang yang memperolehnya dengan cara yang benar,
dan menempatkan pada jalan yang benar, maka harta itu akan menjadi penolongnya untuk taat dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa memperolehnya dengan cara yang tidak benar, maka ia seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah disebabkan dengan harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan dengan para nabinya.